Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Kartika dengan NIM 2311513001. Di sini saya membuat tugas computer vision, yaitu refleksi pengembangan sistem face recognition, di mana untuk punya saya sendiri itu refleksi pengembangan sistem pengenalan wajah tokoh Presiden Wanita Indonesia berbasis LBPH. Baik, di sini saya akan mulai menjalankannya. Nah, pertama-tama pada tab ini tuh kita menggunakan modul OS bawaan dari Python ini sendiri, di mana untuk membuat struktur directory atau folder yang digunakan nantinya itu sebagai tempat penyimpanan dataset gambarnya. Nah, melalui fungsi OS ini tuh kita membuat 3 folder sekaligus, yaitu kamu, bisa dibilang saya sendiri, terus Megawati dan titik Soeharto. Nah, untuk argumen exit underscore out sendiri ini tuh dia sangat penting karena berfungsi sebagai pengaman agar kode tidak memunculkan error jika ternyata folder-folder tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, terakhir setelah semua folder berhasil disiapkan, program akan mencetak pesan konfirmasi bahwa folder dataset telah siap dibuat. Nah, selanjutnya kita upload gambar foto saya sendiri. Di sini kita pilih file. Nah, di sini saya memilih 20 file atau 20 foto saya. Di sini dia sedang mengupload. Nah, pada bagian ini tuh kita mengimport modul file dari library Google Colab itu untuk menjembatani penyimpanan lokal laptop dengan runtime-nya itu Google Colab. Dengan menjalankan fungsi file upload ini, Colab ini akan memunculkan tombol interaktif yang nantinya itu memungkinkan kita untuk memilih dan mengubah file secara langsung. Nah, file yang berhasil diunggah ini tuh kemudian akan ditampung ke dalam variabel bersama uploaded dalam bentuk struktur data dictionary. Nah, sehingga data tersebut siap untuk dibaca dan diproses pada tahap pemrograman selanjutnya. Nah, untuk bagian ini tuh kita mengimport modul satil bersama dengan modul OS untuk mengoptimasikan pemindahan file yang baru saja kita unggah tadi. Nah, pertama ini untuk kode OS marketers ini tuh dia memastikan kembali bahwa folder tujuan yaitu yang dataset kamu ini tuh sudah siap dan tersedia. Nah, selanjutnya kita menggunakan pengulangan for untuk mengecek semua nama file yang tersimpan dalam variabel upload key. Nah, di dalam pengulangan fungsi tersebut satil move sendiri ini bertugas untuk memindahkan setiap file secara satu persatu dari direktori utama Colab ke folder dataset kamu. Nah, setelah semua proses pemindahan selesai, sistem akan mencetak teks konfirmasi yang menandakan bahwa semua file telah rapi dan tersimpan. Nah, selanjutnya ini kita mengupload foto Megawati. Nah, di sini saya memilih untuk 20 file juga. Nah, dimana sama untuk bagian ini tuh dia Colab akan memunculkan interaktif yang memungkinkan kita untuk memilih unggah file ini, dan file nanti yang diunggah nantinya itu akan ditampung ke variabel bernama uploaded. Nah, dalam bentuk struktur data dictionary sehingga data tersebut siap dibaca dan diproses pada tahap pemrograman. Nah, sudah berhasil. Untuk bagian ini itu sama seperti sebelumnya. Dimana di sini tuh dia menampilkan pesan konfirmasi bahwa proses uploadnya itu upload untuk Megawati telah selesai. Nah, di sini untuk yang upload file titik Soeharto.
Dan di sini juga saya memilih 20 file juga. Nah, telah selesai, dan di sini itu juga sama seperti sebelumnya. Nah, setelah selesai pada bagian titik Soeharto ini, dilanjutkan ke sini, dimana kode ini tuh berfungsi untuk menyiapkan 3 library utama, dimana itu untuk OpenCV itu digunakan sebagai alat utama untuk manipulasi gambar tingkat lanjut seperti deteksi objek atau transformasi geometri. Dan meskipun perlu diingatkan bahwa OpenCV-nya itu membaca warna dalam format BGR. Kedua itu NumPy mutlak diperlukan karena di dalam Python. Nah, sebuah gambar akan diterjemahkan dalam proses sebagai matriks angka atau array multidimensi. Nah, terakhir itu Pillow. Dia ikut dimasukkan karena menyediakan antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif untuk membuka, mengubah ukuran, serta mengonversi format gambar secara cepat sebelum gambar tersebut diolah lebih lanjut oleh library lainnya. Nah, ini untuk total datanya itu ada 60 semuanya, jumlah laban juga 60. Dengan nama laban itu Megawati, Titik Soeharto, dan kamu sebagai saya. Nah, setelah itu di sini untuk trainnya itu ada 48, dan untuk tesnya itu 12, dimana untuk 80% itu untuk model agar dapat mengenali pola wajah, dan 20%-nya itu sisanya disisihkan sebagai data uji. Nah, setelah itu ke bagian blok kode ini, dimana blok kode ini tuh merupakan inti dari semuanya gitu, kayak inti dari dalam pembuatan sistem pengenalan wajah, dimana untuk model kecerdasan buatan mulai dibangun dan dilatih menggunakan algoritma LBPH ini. Nah, selanjutnya itu recognition safe, dimana ini dia untuk mengeksplor dan menyimpan model pengenalan wajah yang baru selesai dilatih menggunakan train ke dalam file fisik berformat YAML. Nah, selanjutnya pada bagian ini tuh blok kode ini melakukan simulasi pengujian performa model face recognition dengan cara memprediksi seluruh gambar yang ada di dalam data uji atau test setnya. Nah, setelah itu pada bagian ini untuk total datanya itu ada 120. Setelah itu pada baris kode ini tuh untuk melakukan cross check-nya atau bisa dibilang untuk validasi akhir guna memastikan bahwa jumlah data wajah dan jumlah label penandanya sudah benar-benar sinkron sebelum masuk ke proses training. Nah, pada kode ini dimana ini tuh tahap paling krusial, dimana kita mulai membangun dan melatih otak dari sistem face recognition. Di sini bisa dilihat dimana program mencetak training selesai sebagai tanda bahwa model ini tuh siap digunakan untuk tahap pengujian dan penyimpanan. Setelah itu untuk bagian blok kode ini tuh dia melakukan proses evaluasi model dengan cara menguji performa pengenalan wajah menggunakan data uji yang telah disisihkan sebelumnya. Nah, setelah itu untuk bagian ini tuh berfungsi untuk melakukan validasi silang dan pengecekan konsistensi antara label kelas yang sebenarnya dengan label kelas yang berhasil diprediksi oleh model. Nah, untuk bagian ini untuk mengevaluasi performa model pengenalan wajah secara mendalam dengan menghitung tingkat keakuratan dan metrik analisis secara detail menggunakan library scikit-learn. Di mana blok kode ini tuh dia mengevaluasi performa model pengenalan wajah secara mendalam dengan menghitung tingkat keakuratan dan metrik analisis detail lainnya menggunakan library scikit-learn. Nah, selanjutnya itu untuk kode ini dia modelnya berhasil disimpan yang sudah selesai kita latih dalam sebuah file fisik berformat YAML. Nah, di mana teks ini itu dia mengkonfirmasi bahwa file model telah aman tersimpan di penyimpanan Colab. Nah, untuk recognition rate ini sendiri dia untuk membaca kembali file model face recognition yang sudah kita simpan sebelumnya di penyimpanan Colab. Nah, setelah itu untuk bagian ini dia melakukan simulasi pengujian untuk melihat seberapa akurat model yang sudah kita latih dalam mengenali wajah. Nah, di sini bisa dilihat untuk
saya situ yang saya masukkan tadi, foto saya ada 20, Megawati 20, dan titik 1 juga ada 20. Di sini tuh dia pengecekan jumlah file gambar yang berhasil masuk ke masing-masing folder dataset. Dan di sini untuk masukkan 3 library penting Python. Nah, dimana untuk baris kode ini tuh dia inti dari pembuatan sistem pengenalan wajah, yaitu face recognition. Nah, di sini tuh dia menggunakan CV2 Face LBPH, di mana dia itu memuat objek pengenalan wajah yang berbasis algoritma local binary patterns histograms atau bisa dibilang LBPH. Nah, dia ini bekerja dengan cara menganalisis tekstur dan pola lokal pada setiap piksel gambar wajah, lalu mengubahnya menjadi deskriptor histogram yang unik. Selanjutnya itu pada bagian ini, di mana kode ini itu tahap evaluasi akhir yang menggabungkan proses pengujian dan perhitungan metrik performa model pengenal wajah dalam satu kesatuan. Nah, di sini tuh dia menggunakan model LBPH, di mana hasilnya nanti itu disimpan ke dalam daftar i_pred. Setelah itu untuk kode ini, di mana terdapat pengenalan wajah secara grafis menggunakan confusion matrix yang ditampilkan sebagai peta panas atau heatmap. Nah, prosesnya itu memastikan bahwa data label asli dan label prediksi telah dikonversi menjadi array NumPy. Lalu fungsi confusion matrix digunakan untuk menghitung distribusi kecocokan antara tebakan model dan data aslinya berdasarkan urutan label yang benar. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu baris kode ini tuh untuk mengekspor atau menyimpan model pengenal wajah yang sudah selesai kita latih ke dalam sebuah file fisik berformat YAML dengan nama modelnya itu LBPH YAML. Nah, di sini untuk memastikan kembali atau menguji model yang melakukan prediksi langsung pada salah satu sampel wajah dari dataset kita itu. Nah, di sini juga untuk inti dari pembuatan sistem pengenalan wajah. Di sini juga untuk menyimpan model pengenal wajah yang sudah selesai kita latih dalam file fisik berformat YAML tadi itu. Nah, untuk kode ini untuk uji coba prediksi pada model face recognition secara ringkas dan langsung menampilkan nama targetnya. Nah, sini targetnya sendiri itu Ibu Megawati. Nah, di sini tuh telah selesai. Nah, jadi untuk refleksi pengembangan sistem hasil recognition ini tuh berhasil dan ada juga gagalnya. Nah, untuk contoh hasil yang berhasilnya itu terjadi ketika sistem mampu mengenali wajah Megawati dengan benar sebagai Megawati. Nah, bisa dilihat sini tulis Megawati. Nah, hal ini tuh terjadi karena data training untuk kelas tersebut cukup jelas. Nah, jumlahnya juga cukup banyak dan memiliki variasi pencahayaan serta sudut wajah sehingga model tersebut itu dapat mempelajari pola wajah yang lebih baik. Sedangkan untuk bagian yang gagalnya itu terjadi ketika kamu atau saya sendiri itu dikalikan sebagai titik satu ataupun sebaliknya. Hal ini tuh disebabkan oleh kondisi gambar yang kurang ideal, seperti pencahayaan yang berbeda, terus posisi wajah yang tidak frontal, atau kemiripan fitur wajah antara kelas hingga model mengalami kesalahan dalam proses klasifikasi. Nah, untuk bagian kode yang paling pentingnya itu pada proses training model menggunakan LBPH face recognition itu pada bagian recognizer CV face ini. Pada ini dimana untuk inputnya itu extrain, dimana data gambar wajah asli processing gitu. Terus untuk trainnya ini label dari setiap kelas wajah. Nah, outputnya itu model terlatih yang dapat mengenali pola wajah.
perannya itu inti dari sistem ini tuh karena di sini model belajar mengenali perbedaan karakteristik wajah dari setiap kelas. Tanpa tahap ini sistem tidak dapat melakukan prediksi. Untuk kesulitan teknis terbesarnya itu saya mengalami error pada library OpenCV sebelumnya, terutama pada modul CV 2 Phase yang tidak terbaca saat pertama kali dijalankan di Google Colab. Nah, hal ini itu menyebabkan proses training tidak dapat dilakukan. Nah, untuk masalah ini itu mempengaruhi sistem karena tanpa modul tersebut, algoritma LBPH tidak bisa digunakan untuk mengatasinya. Saya melakukan uninstall OpenCV versi biasa dan menggantinya dengan OpenCV Contrib Python, kemudian melakukan restart runtime agar library dapat berjalan dengan benar. Nah, untuk kelemahan terbesar sistem ini tuh sensitivitas terhadap kondisi gambar. Sistem masih kurang akurat ketika terdapat perubahan pencahayaan yang ekstrim, wajah tertutup sebagian atau sudut wajah yang tidak frontal. Dan juga hal ini disebabkan oleh jumlah dataset yang masih terbatas serta penggunaan algoritma LBPH yang masih sederhana dibandingkan metode deep learning modern. Dampaknya itu sistem dapat menghasilkan prediksi yang salah atau confidence yang rendah pada kondisi tertentu. Nah, untuk hal penting yang dipahami setelah proyek ini itu yang saya pahami setelah mengerjakan proyek ini bahwa kualitas dataset sangat berpengaruh terhadap hasil model. Terus juga awalnya saya mengira algoritma ini tuh faktor utamanya, tetapi setelah melakukan percobaan ternyata data yang baik itu dan bervariasi itu jauh lebih penting. Nah, juga untuk selain itu saya juga memahami alur lengkap machine learning mulai dari pengumpulan datanya, terus processingnya, training, terus juga evaluasi modelnya itu, terus setiap tahap saling berkaitan juga, dan jika satu bagian bermasalah gitu maka hasil akhirnya itu bakal terpengaruh juga. Nah, sekian dari tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.